Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Romi dari Bekasi. Pertanyaannya, mohon maaf Buya, bagaimana pembagian daging kurban secara syariat agama? Soalnya kami menemukan di suatu masjid tempat penyembelihan hewan kurban, justru jamaah atau tetangga terdekat masjid tidak diberi kupon pengambilan daging kurban dengan alasan mereka orang perantau tinggal ngontrak. Panitia lebih mengutamakan warga asli biarpun rumahnya lebih jauh dari masjid. Kejadian seperti ini terjadi tiap tahun selama 3 tahun belakang ini Buya. Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Baik, subhanallah. Pembagian korban itu sebetulnya mudah sekali. Kita bagikan kepada tetangga dari tempat penyembelihan korban. Dan tentunya tidak ada pembedaan antara orang itu penduduk asli atau pendatang. Semuanya adalah tetangga. Bersama kita di hari raya itu, umat Nabi Muhammad. Karena tujuannya apa? Membuat senang umat Nabi Muhammad hari itu. Artinya mungkin yang membagi korban itu belum mengerti makna daripada berhari raya itu. Memang orang perantau bukan umat Nabi Muhammad nggak boleh ikut senang. Ini biasanya pakai hawa atau hanya kira-kira saja. Kasih tetangganya dong. Tetangga biarpun dia tidak sebagai kontrak pengontrak, tapi dia tetangga kita, hidup bersama kita. Yang jauh dengan yang dekat, ini sama, ini tetangga. Justru tetangga dekat lebih diutamakan kalau kita yang memberikan sesuatu. Jangan sampai yang tengah dekat tidak mendapatkan, yang jauh mendapatkannya. Al-jar, al-jiron, jiron. Sayyidina Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad sering tentang tetangga. Jadi jangan dibedakan masalah ini, peringatan saja. Jangan dibedakan antara pendatang dan penduduk asli. Yang jelas semuanya tetangga. Bahkan mungkin kasih sayang kita harus lebih tumbuh kepada pendatang, nggak punya sanak kerabat dan saudara. Apalagi mungkin belum begitu betah di rumah di kiri kanan kita, ya. Jadi tidak benar kalau harus tetangga dekatnya malah nggak dapat, ngenes, malah disebar ke sana kemari, itu tidak benar. Harus dapat dong. Apalagi dia mendengar suara jeritan kambingnya, kemudian juga mungkin kotoran darahnya dekat ke kiri kanan rumahnya dan sebagainya, tidak mendapatkan, tidak benarkan yang demikian itu. Jadi itu adalah tidak tepat. Tepatnya adalah ya siapa yang ada di situ, yang mencium baunya, mendengar suaranya, mendapatkan. Kemudian masalah pembagian kambing, daging kambing, ada hal-hal yang perlu dicermati adalah jika itu, ini tambahan aja, kalau kambing itu adalah kambing nazar, maka bagi yang punya kambing korban dan keluarganya tidak boleh memakannya. Tapi kambing korbannya sunnah boleh. Jadi biarpun Anda berkorban, maka di saat Anda menerima daging korban juga boleh. Kalau korban Anda sunnah, bahkan kalau korbannya juga wajib, tapi kan sudah berbaur dengan yang lainnya. Jangan sampai yang korban ngenes, akhirnya ya sudah, mending tidak usah korban daripada saya korban nanti nggak dapat kambing. Jadi tetap mendapatkan kambing, biarpun dia berkorban dapat kambing orang lain. Dan bukan, tapi nanti kambing saya balik ke saya sendiri. Lah, balik ke dirimu sendiri pun juga boleh kalau memang korban sunnah. Ini kadang seperti ini, yang korban tidak dikasih sama sekali. Ini salah, yang korban bahkan disunnahkan. Kalau korban sunnah, bukan nadar tadi, korban hukumnya sunnah pada dasarnya, tidak akan menjadi wajib kalau jadi dinadarkan. Jadi kalau Anda menyembelih korban itu hukumnya sunnah. Lah karena sunnah, disunnahkan yang punya korban itu merasakannya. Ya, cuman ada di sebagian masyarakat ya kayak tadi itu, yang penduduk yang tetangga tidak dikasih, penduduk jauh hanya karena beda ini penghuni asli dan tidak. Termasuk di antara apa? Yang jelas korban jangan dikasih. Yang ngenes lah dia, kasihan. Sama keluarganya ngenes, nggak dapat kiriman kambing. Yang menyembelih korban boleh memakan daging kambingnya sendiri kalau korbannya adalah sunnah. Kalau nazar sudah dicampur dengan kambing lainnya, boleh. Karena tidak yakin kalau yang kembali kepadanya adalah daging kambing
korbannya. Itu saja. Allah a'lam bishawab.